Nah, kalau ini sih saya terapkan ya di dalam rumah tangga saya. Ya, jadi setiap pulang dari membeli buah-buahan dan sayur di pasar, tetap ini ya, tetap pasti saya akan rendam dulu 45 menit sampai 50 menit. Ya, awalnya ini biasanya awalnya ini pembantu saya juga ragu gitu loh. Pak, dia bilang apakah nanti nggak busuk gitu. Saya bilang kamu coba dulu, kalau kamu nggak pernah coba ya, kamu mana tahu manfaatnya gitu loh. Nah, saya juga waktu itu kan nggak pernah, cuma hanya dengar. Ya udah coba. Ternyata memang hasilnya berbeda. Ya, hasilnya ini saya kemarin saya udah ganti foto saya ya. Ini dari foto dari adik saya kebetulan di Medan. Nah, dia juga dia sudah ini dan dia kirim fotonya ke saya. Jadi ini foto saya rubah. Nah, mungkin Bapak Ibu ada nggak di sini yang mau sharing tentang ini ya? Atau selama ini sudah pernah nggak sih memakai ekoenzim ini sebagai ini ya penetralisir pestisida untuk ini ya sayuran dan buah kita gitu loh. Ada yang mau sharing nggak ya? Saya sih, Om. Ya, tadi pagi saya kan nyuci sayur, nyuci caisim kan. Ya. Dianjurkan kan 45 menit, tapi karena saya buru-buru, sekitar 15 menit saya angkat juga dari yang tadinya agak layu, itu udah seger banget gitu loh. Jadi nggak Oh, 45 menit, juga 15 menit juga udah cukup sih tadi saya nyobain. iya. Tapi mungkin sih ini kan dari 45 menit ini kan sebenarnya kan adalah arahan dari yang selama ini ya dari dokter Rosukon atau dokter Joan ya. Jadi mungkin dari dia seger sih mungkin kelihatan, tapi mungkin untuk menetralisirnya itu masih butuh waktu sih seperti itu gitu loh. Iya, Ah, gitu sih. baru kali ini ya, C, untuk apa direndam seperti itu ya. Waktu itu sih pernah juga kangkung, itu sih lebih dari 45 menit, tapi oke juga Hmm, sih. iya. Dan satu hal lagi yang ini ya, jadi Mbak saya dia bilang setelah ini kan setelah sudah direndam biasanya kan ditiriskan dulu ya sampai sudah cukup kering baru kan dimasukin ke kulkas gitu kan. Nah dia ngomong memang pada saat waktu dia mau petik sayur ya dia bilang itunya aja suaranya beda gitu loh. Jadi memang sebenarnya ini benar-benar bisa kita pakai. Ini yang paling simpel lah di dalam rumah tangga dulu ya. Kita tahu ya kan sekarang kan uh, uh, pertanian kita ya kan banyak ya semprot ini seperti pestisida itu kan sangat banyak seperti itu ya kan. Nah sekarang dengan ada konjum ini kan berarti sangat bagus ya. Oke, ada yang mau testimoni lagi nggak? Ada yang mau sharing? Oke, Oke. Siung, selain sharing boleh bertanya, Siung, mungkin ada Oh, peserta yang boleh ingin dong, kan bertanya. justru ini kan tujuannya gitu Boleh loh. ya, oke. Nah, Ya. Bapak Ibu, ada yang masih ragu atau apa, boleh bertanya di sini. Apakah ntar kalau saya kemakan atau apa bisa keracunan atau bagaimana? Mungkin ada keraguan-keraguan apa? Silakan. Ya, nanti gini, di sini kan ada beberapa mentor juga ya, Syung ya. Seperti Baik. ada Pak Ketut, mungkin ada Bu Linda yang saya lihat, dan mungkin beberapa teman. Sorry, saya tidak melihat semua di layar. Nanti mungkin mereka juga boleh saling sharing ya. Tujuannya ini kan seperti saya bilang, saya juga belajar. Ya, saya juga belajar gitu loh ya. Dengan kita belajar, mendengar dari testimoni, makanya ilmu kita kan jadi banyak gitu loh. Ya. Setuju, Siung. Silakan lanjut. Ntar aktif ya, masing-masing langsung aktif aja untuk Ya, memberikan testimoni atau pertanyaan. Silakan, oke. Siung. Nah, ini kemudian ini saya ada ambil yang foto yang kemarin waktu itu juga di ya yang di apel itu ya yang di testimoni dengan dicuci dengan ekoenzim ya. Jadi kan terlihat ya kalau yang memakai apel yang dicuci bersih aja ya dengan yang direndam ekoenzim dan dibandingkan dengan yang direndam safeguard fruit ya itu beda gitu loh. Nah, yang foto sebelah kanan ini plum, buah plum ya. Ini buah plum yang waktu itu ini kebetulan foto dari saya punya gitu loh. Jadi waktu itu ini memang waktu itu awalnya pembantu saya dia ngerendamnya sih sebentar sih gitu loh. Terus saya lihat loh kok masih tetap putih gitu loh. Akhirnya ternyata seperti ini saya rendamnya waktu itu saya tambahkan lebih banyak ya. Biasanya kan hanya cukup satu tutup ya. Ini saya tambahkan hampir sekitar 2 sampai 3 tutup. Ya, kemudian itu saya mesti tambah sikat lagi. Saya kan ada sikat gigi yang khusus itu buah ya. Jadi saya sikat lagi. Nah, itu yang foto di bawah itu adalah yang sesudah jadi, beda ya. Nah, awalnya istri saya bilang, ini kan masih basah, ntar kalau kering juga kelihatan lagi. Ternyata enggak, benar-benar seperti ini, gitu loh. Aha. Ya ada nggak ini yang Bapak Ibu yang selama ini pemakainya seperti ini? Atau baru kali ini dengar?
Oke, kalau nggak ada, ini ada yang bertanya, Sosyong, mau tanya kalau direndam berapa lama begitu? Apakah vitamin dalam sayur dan buah bisa hilang? Di chat ada yang bertanya. Oh, itu ya. Kalau dari itu sih tidak akan membuat ini ya, tidak akan membuat zat itu hilang ya. Karena justru sebenarnya kan ini kan mikroba ini kan bagus ya. Aha. Mikroba ini kan istilah kata ini ya, dia kan membuat dia tuh kan jadi malah tambah ini kan. Tadi kan disebutkan menetralisir kan gitu loh. Jadi saya rasa dan selama ini kan tidak pernah ada ini bahkan ini kan materi kan juga dari Malaysia punya waktu itu ya. Jadi saya rasa sih nggak akan menghilangkan ini ya beberapa zat-zat mineral dalam buah seperti itu sih. Baik, kemudian takarannya berapa Sosyong untuk rendam air sayuran? Ini ada pertanyaan. Biasanya sih satu baskom aja, hanya satu baskom. Tapi baskom nggak ada yang besar kecil ya. Ini kita bicara adalah baskom yang sedang aja lah ya. Baskom sedang itu cukup dengan satu tutup aja. Satu tutup, ya, satu tutup. Satu tutup apa Sosyong? Mungkin bisa diperjelas. Satu tutup botol sih. Ya, satu tutup botol itu, jadi gini, tutup botol itu ingat ya, ada beberapa jenis tutup botol yang botol mineral ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Saya sebut merek ya, botol Aqua ya. Kalau Aqua punya itu dia lebih tinggi ya. Tapi ada satu botol yang kalau nggak salah, Indomaret. Saya terpaksa sebut merek nggak apa-apa karena ini bukan tidak ada hal yang menjatuhkan atau gimana, bukan. Nah, tutup botol yang itu air mineral yang Indomaret punya itu dia 3 mili. Ya, kalau yang Aqua punya itu, Aqua atau sejenisnya itu dia lebih kurang tuh 5 sampai 6 mili seperti itu. Ya. Nah, ada lagi mungkin tutup botol yang lebih besar, tapi kita pakai standar yang seperti yang tadi, yang botol Aqua aja seperti itu, yang lebih tinggi. Itu cukup satu aja, satu atau dua tidak masalah lah. Ya, kalau banyak stoknya boleh pakai lebih banyak gitu. Pertanyaan lanjutan, kalau setelah sudah direndam, apakah perlu disiram air bersih lagi? Nah, kalau saya beli sayur dari ini ya, dari pasar, itu biasanya disiram dulu. Justru saya cuci, bukan siram lah, cuci dengan air mengalir sedikit. Ya, setelah itu baru direndam. Ya, baru direndam. Setelah udah direndam, artinya kan kalau tadi ada tanah atau apapun kan pasti sudah mengalir ya. Nah, setelah itu kan direndam. Nah, sesudah direndam, waktu itu ada yang bertanya lagi, perlu cuci lagi nggak? Saya bilang kalau cuci lagi kan ya sama juga dong. Ini kan di air pump itu kan mengandung ini ya kaporit ya. Sama juga kita mengulang kembali kan gitu loh. Jadi sesudah cuci di awal, rendam, setelah itu tiriskan ya, benar-benar kering, langsung sudah silakan mau masuk kulkas silakan. Kemudian kalau biasanya mbak saya itu langsung kalau mau potong sayur keluar dari kulkas langsung masuk aja, tidak perlu cuci lagi. Oke. Lanjut Sosyong. Nah, ini kutu di beras ya. Kalau ini sih saya belum ada pengalaman karena kutu di beras beras saya tidak berkutu sampai sekarang. Cuman saya sudah mendapatkan 3 video sih yang mana mereka itu memang menjelaskan ya hanya dengan menaruh satu atau 2 botol ya ekoenzim di beras dengan kondisi tertutup ya. Nah, itu kutu-kutu itu juga ini ya istilah kata itu bisa pergi seperti itu. Nah, ini saya sangat suka video ini. Kenapa? Karena kalau kita berbicara manusia ngomong kan bisa aja. Wah, lu ngomong aja bener apa enggak gitu loh, bisa bohong ya. Tapi kutu nggak bisa bohong gitu. Kutunya kan terlihat ya. Waktu itu kan saya pernah kirim video ya. Jadi kan kutunya langsung pergi seperti itu. Nah, mungkin di sini siapa tahu ada yang rumahnya berasa berkutu, boleh coba. Nah, kan di sini udah ada 84 orang ya, setuju ya? Iya. Ada yang mau testimoni sudah pernah coba? Mungkin saya sedikit Pak Joni. Nah Pak Ketut, aduh. Nah, baik Pak. Baik, terima kasih Pak, Ibu semua yang saya hormatin. Tentang testimoni kutu beras, saya pernah kemarin mencoba di rumah saya. Kebetulan saya punya mertua, dia mendapat bansos kemarin, itu ternyata tuh banyak kutunya, banyak bener. Saya ambil baskom, saya tuang itu beras di baskom, saya taruh 2 botol yang seperti ini, taruh, tancepin, saya taruh aja. Itu kutunya semua keluar. Wow. Itu ini udah nyata kok. Semua kutunya keluar. Saya biarin aja, nggak saya jemur, saya biarin aja di teras, kutunya itu keluar semua.
paling sekitar jarak saya taruh itu paling jarak itu 5 menit itu udah mulai keluar kutunya. Yang kedua, video yang pernah di share oleh penasaran yang di Lampung, yang dia naruh tong ember-ember ataupun galon ekoenzim di dalam gudang beras, gudang gabah. Ya ada tuh. Itu di Lampung itu di rumah kakak saya itu kutu semua keluar dan itu nyata itu nggak ada bohong, itu nyata itu. Jadi kutunya nggak bisa diajak sandiwara Pak ya, benar ya? Nah betul, makanya dibilang oleh si Putu itu ponang saya, kalau itu bisa diterapkan di Bulog bisa menyelamatkan jutaan ton beras. Betul memang itu bisa kalau itu diterapkan. Cuman kan kita butuh susah kita menembus ke sananya kalau belum ada ini oleh pemerintahan. Baik, terima kasih Pak Ketut, ini sangat luar biasa. Jadi sebelum sampai ke Bulog kita ke pengecer dulu ya, penjual-penjual beras ya. Itu minimal bisa menjual berasnya tanpa kutu, itu kan suatu betul Pak. Sesuatu hal yang membantu banget ya. Iya. Baik, silakan saya kembali ke Pak Joni. Ya. Wah, ini kesaksian yang ditambah nih oleh Pak Ketut ini. Ya, ada Pak yang saya dapat video yang di gudang, waktu itu gudang beras ya. Banyak tuh keluar itu. Itu masih saudara Pak ya? Atau siapa? Itu anak kakak saya, yang tua. Oh, wah itu oke. Ya, kita lanjut ya Pak. Semua, Pak. Kami ini semua keluarga pembuat ekoenzim Pak. Kakak saya yang di Bali, Pak Nyoman Swarsana juga sama. Nyoman Swarsana. Semua, saya 10 saudara semua membuat ekoenzim. Di Jambi juga sama. Di Lampung juga, semua membuat. Sudah mengetahui manfaatnya ya sekeluarga Pak ya. Iya. Betul Pak. Oke, ini saya lanjut lagi Pak ya. Nanti ini ada nih Pak Ketut ya. Ini belum nih. Oke. Ya, untuk cuci toilet ya. Jadi cuci toilet ini ya, ini juga saya sudah pakai ya. Nah, kalau bisa cuci toilet itu mungkin ya, ada yang bilang lebih bagus itu adalah kadang ampasnya ya. Sisa-sisa ampas itu kan daripada kadang kan tidak bisa pakai terlalu banyak. Nah, sisa ampas kan untuk memperlancar kloset kan bisa di blender ya, kemudian kan dimasukin ke toilet ya malam hari, kemudian pagi kan baru di flush seperti itu. Tapi kan pasti kan kita akan masih lebih banyak itu ya ekoenzimnya, jadi itu bisa di blender ya. Setelah di blender juga ini bisa buat taruh di di kamar mandi lantainya ya. Nanti setelah beberapa saat itu kemudian disikat seperti itu. Ya, kemarin sih kalau Mbak saya bilang sih lumayan ya, jadi lumayan bersih, tapi memang belum terlalu ini, tapi mungkin karena sudah kelamaan waktu itu ya, tapi ada hasilnya juga seperti itu. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini, yang untuk ngepel lantai ini ya, ini saya sendiri sudah rasakan ya. Ini kalau ini saya rasakan tuh kenapa? Karena di rumah saya itu, saya kan ada anak yang sering kadang suka makan biskuit ya. Kemudian kadang makan biskuit ya, atau inilah di meja kadang kan sering berjatuhan. Kemudian itu semut sering banyak tuh semut. Ya kan, semut padahal udah di kaki meja sudah dikasih kapur anti semut itu juga tetap ada gitu kan. Nah, tapi dengan sudah memakai ini ya ekoenzim waktu itu ya, sesudah dipel itu benar-benar semutnya itu sudah enggak sekarang. Ya, benar-benar rumah saya itu sangat aman dari semut seperti itu. Ya. Di sini sih ada keterangan ya, ini mengusir tikus ya. Tapi saya nggak tahu nih, saya sampai sekarang manfaatnya ada berkurang sih. Tapi dibilang sampai benar-benar sih, karena waktu itu saya taruh di garasi ya. Tapi sepertinya kadang ada, kadang enggak gitu loh. Nah, mungkin ada teman-teman nggak yang bisa sharing, benar nggak sih kalau masalah tikus ini? Di sini ada Secia Irawati. Raise hand, silakan, Ceng. Halo, selamat malam. Semuanya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Saya cuma mau sharing untuk pel lantai. Saya udah lama sekali pakai ekoenzim untuk pel lantai itu bersih ya, keset gitu loh, nggak licin. Jadi udah nggak pakai campur sabun pel lagi gitu. Cuma pakai ekoenzim aja, 2 tutup botol sekitar itu untuk 1 ember air gitu. Terus untuk bersihin sikat natnya keramik juga ya. Kalau dulu kan pakai yang obat yang beli itu yang di pasaran itu kan tajam sekali ya. Terus bisa membuat
kulit misalnya kena tangan itu kan membuat gatal-gatal ya, harus pakai sarung tangan gitu. Kalau pakai yang ekoenzim ini nggak perlu pakai sarung tangan juga nggak apa-apa. Saya juga bisa pakai ampasnya untuk bersihin natnya ini keramik gitu. Nah, ada sesium lain juga ya yang pernah coba, itu juga pernah sharing juga di Facebook gitu, bahwasanya jadi bersih gitu. Boleh itu aja sharing saya. Ya. Baik, Kan En, Suci Ira. Nah, di sini di chat juga ada yang sharing sesium Joni, itu Ibu Yeni. Saya dan teman-teman pakai buat pel, nyamuk berkurang. Nah, jadi selain lantai keset, mungkin maksudnya nyamuk di sekitar di sana, di ruangan di sana itu juga berkurang. Nah, waktu itu ada Ibu Yuni ya, ada Ibu Yuni pernah kebetulan teman juga, jadi dia pernah bertanya sih, benar nggak sih sebenarnya ekoenzim ini bisa membuat membuat semut itu hilang gitu loh. Karena waktu itu di rumah dia kan banyak semut. Jadi akhirnya dia coba gitu loh. Ini kan barisan semut ya. Barisan semut itu kan ada jalan semut gitu ya. Begitu dia pel, apa yang terjadi? Semut itu memang nggak lewat, tapi dia muter gitu. Itu lucu itu. Bisa dia ada sharing seperti itu. Jadi benar-benar kayaknya semutnya itu mindah gitu loh. Jalannya itu mindah, hindarin seperti itu. Ya, jadi itu istilah kata benar sih kalau untuk ini. Nah, di sini ada terus serangga ya. Oke. Nah, ini sih kalau cuci piring sih selama ini ya. Nah, ini juga memang ini sangat keset ya. Setelah kita pakai ke piring itu ya, memang benar-benar setelah cuci itu tidak berasa berminyak gitu loh. Ya itu pemakaian. Nah, ini sekarang banyak yang bertanya, ada yang pemakaian 1:1:5. Kenapa? Saya awalnya memakai 1:1 ya, tidak pakai air. Ya, air itu karena saya pikir setelah itu saya baru campur air gitu. Tapi ternyata dengan pemakaian penambahan air itu akan membuat itu jadi lebih berbusa seperti itu. Ya, nanti mungkin di sini Pak Ketut ada pengalaman ya. Nah, ini kan di sini cuci pakaian juga, mungkin memakai mesh atau apa gitu Pak ya. Nah, ini udah pakarnya nih. Ini bagiannya. Oke, bisa serahkan ke Pak Ketut nih ya. Ya Pak, silakan Pak. Baik, selamat malam Pak Doni dan semuanya. Untuk mencuci baju saya bersama Pak dengan yang lainnya, hanya dengan ekoenzim dan mesh saja. Saya sudah menggunakan ekoenzim mencuci baju itu sudah setahun yang lalu, sudah mulai. Karena saya membuat ekoenzim dulu awal Desember tahun 2019, sudah membuat. Dan Pak Gik memberi saya sampel 10 liter. Nah itu saya pakai itu. Dan ternyata hasilnya hasilnya jauh dengan sabun-sabun kimia. Nah, terus saya mencari formula yang tepat, banyak bereksperimen di rumah, dan akhirnya ketemu saya kemarin formulanya itu. Cuman apa ya? Yang saya pakai nyuci di laundry sekarang itu udah yang saya pakai sekarang yang saya temukan ini. Jadi kalau hanya dengan mesh dengan ekoenzim itu masih tinggi asamnya dia. Masih 5 masih asam dia. Saya campur dia dengan soda kue, pH naik jadi 7,4 sampai 7,6. pH yang sangat netral buat tanaman, buat tanah. Jadi air limbah nyuci itu ya buat nyiram tanaman bisa. Tidak terlalu asam lagi Pak ya? Enggak, udah 7, dia Pak, 7,4 sampai 7,6 pH-nya. Sangat aman. Kalau hanya mesh dengan ekoenzim aja, pH-nya 5. pH-nya. Saya pernah mengukur saya. Nah, dengan dicampur dengan soda kue, itu pH-nya 7,4 sampai 7,6. Itu sudah sangat aman untuk lingkungan, untuk tanaman. Dan juga tentang kebersihan baju, semua sudah mencoba kan, tahu sendiri gimana ekoenzim bekerja. Membunuh bakteri yang ada di sana, membunuh kuman-kuman, sangat bersih. Dan pengalaman saya di sini, saya buka laundry udah lama 2 tahun ya. Sekitar 3-4 tahun lalu itu ada orang buka 4 laundry. Saya tuh diserbu laundry baru saya. 4 laundry baru keliling saya. Mereka banting harga. Tetap pelanggan saya nggak ada yang pindah.
Karena saya buat tulisan di dindingnya itu mencuci dengan deterjen organik tanpa kimia. Iya, sangat ramah lingkungan, tidak merusak baju, eco-enzim menjaga warna, anti kelunturan. Itu yang pasti, anti kelunturan. Ini udah saya buktikan. Nggak, waktu itu Bapak pernah sharing ya di satu yang Ibu Juliana Jong, kalau nggak salah celana putih ya Pak ya, dengan yang merah yang luntur, airnya walaupun merah, tapi itunya tetap putih Pak ya? Iya, kan itu saya rendam Pak. Saya rendam itu 4 hari, saya rendam celana merah sama yang putih itu. Saya rendam 4 hari dia. Airnya nggak bau airnya. Karena saya ingin membuktikan kepada teman-teman yang lain bahwa dengan mencuci dengan sabun dengan eco-enzim ini dia bisa menjaga warna. Gitu. Dan lucunya kemarin itu ada yang komplain, satu orang komplain di laundry saya. Mbak, kok satu baju saya luntur gitu dia. Baju apa Bu yang luntur? Baju ini luntur. Kalau emang luntur Bu, semuanya kena luntur, nggak mungkin satu biji. Gituin dia. Dan kalau baju Ibu luntur di laundry saya, baju Ibu seganti baru. Gitu saya tantangin dia. Pergi dia. Rupanya itu udah kena luntur di tempat yang lain dia. Komplain itu Bapak ya? Iya, saya gituin ya. Ada juga kemarin tuh orang nyuci baju, ini kan bajunya masih dalam lipatan, dibuka itu kuning semua katanya. Kuning semua. Saya rendam dengan eco-enzim, saya giling, hilang semua itu. Pak Ketut, tapi kalau saya ada baju ya, kebetulan dia kerannya putih Pak. Kerannya putih, saya kan suka pakai minyak angin ya. Nah kebetulan minyak angin itu airnya nempel, kemudian bercak. Ya sesudah bercak itu saya rendam eco-enzim, saya rendam yang eco-enzim murni ya, sampai 24 jam kok nggak berubah ya? Nggak hilang Pak? Nggak hilang Pak. Wah, saya kurang untuk. Yang pasti gini Pak, karena kualitas eco-enzim itu Pak sangat menentukan. Eco-enzim itu kualitasnya sangat menentukan sekali. Kalau yang saya buat saya buat di rumah saya itu kan minimal tuh BU-nya satu minimal 10 macam saya BU-nya. Minimal itu 10 sampai 12 macam. Karena kemarin juga ada salah satu anggota grup saya, dia dulu membuat eco-enzim tapi belum panen. Tetapi adik iparnya ada yang sakit. Saya kirim dia eco-enzim 1 liter, diobatin sembuh. Begitu eco-enzim saya habisnya kan, dia pakai punya dia. Punya dia itu dia pakai buat obatin adiknya, bukannya tambah sembuh, tapi tambah bernanah kulitnya. Saya tanya dia, ini membuat eco-enzim BU sebenarnya berapa macam? Terus pakai gula apa? Dia pakai gula merah katanya. BU-nya banyak Pak, cuma saya pakai gula merah katanya. Nah itu saya bilang gulanya sebelum itu perlu sepatutnya katanya murni atau palsu saya bilang. Jadi kualitas eco-enzim itu sangat menentukan untuk keberhasilan dalam satu apapun lah, ngepel, nyuci, obat kulit, apa-apalah kualitasnya. Ya. Nah, Pak Ketut, tadi kan mes ya, mes itu kan adalah semacam itu ya, saya ada baca itu, istilahnya apa ya, itu kan organik punya Pak. Ya. Itu cara pencampuran perbandingannya berapa? Ini yang saya buat selama ini mes itu kan limbah dari pengolahan minyak sawit ya, mes itu. Ya, jadi bentuk organik dia. Saya 1 kilo mes, saya masak air 5 liter di panci itu 5 liter. Saya masak, airnya saya panaskan. Sebelum air itu mendidih, mesnya saya masukkan pelan-pelan. Diaur, sambil diaduk. Diaduk terus sampai semuanya larut dalam air mesnya. Kalau udah semuanya larut dalam air, ya udah matiin kompornya. Matiin, tunggu air dingin, udah dingin, simpenlah dalam jerigen, simpen dia dalam jerigen. Nah, kalau kita mau buat sekaligus, kalau dibuat di rumah tengah kan kebanyakan kan, karena 1 kilo mes itu nanti bisa jadi antara 25 sampai 30 liter deh jadinya. Makanya nyampurnya di kita aja per liter atau per gelas lah ya. Jadi kalau saya membuat itu, contohnya 1 gelas mes, air mes itu umpamanya 200 liter atau 200 mili, saya kasih eco-enzim hanya 100 mili aja. Setengahnya saya kasih dia. Dari jumlah setengahnya aja. 1 gelas mes itu 200 mili plus eco-enzim 100 mili ya. Itu airnya berapa? Saya tambah lagi air dia tuh 400 mili. Saya tambah lagi air dia 250 milian. Airnya. Pokoknya kalau dihitung-hitung tuh 1 kilo mes itu dengan eco-enzim tuh jadi dia itu sekitar 25 sampai 30 liter
sangat hemat, sangat irit. Oke. Dan Jadi aplikasinya 1 kilo mes itu saya kasih dia sudah kue 1 kilo, sudah kuehnya, sudah kue beli di toko-toko itu, udah. ya, artinya mesti dicampur soda kue juga ya Pak ya. Jadi Ya untuk menaikkan pH-nya Pak, karena biar asam. pengaruh ya Pak ya. pH itu pengaruh dengan baju Pak ya. Bukan maju ke mesin Pak dia, kan asam dia. Ya, kalau wah ini masukan ya, mungkin ke Bapak Ibu ya. Jadi kalau makanya ini pernah ditanyain orang benar. Ya ini hari ini dapat ilmu Pak. Karena banyak orang bertanya ke saya gitu loh. Apakah ini kan asam? Kalau diaplikasikan ke mesin cuci, apakah nanti tidak dalamnya buat karatan? Nah, saya udah dapat jawaban nih. Itu Pak. Makanya saya bilang dengan 1 kilo mes dengan sekitar 3 liter atau 2,5 liter ekoenzim menjadi 30 liter sabun dengan 1 kilo mes itu udah aman di mesin. Wah. Itu saya mau nanya sedikit. Itu ekoenzimnya dimasukin di rendaman baju ya Pak? Dicampur Bu dengan mesnya Bu. Dicampur sama rinsonya gitu, misal sampai Dari itu Bu, kita udah nggak pakai kimia Bu, udah nggak kimia, murni organik. Jadi udah langsung dipakai ekoenzimnya sebagai sabun dong? Iya, pembersih ekoenzimnya. Oh. Mes berfungsi sebagai penghasil busa dan juga sebagai pembersih. Enzim sebagai pembersih utama. Soda kue menaikkan pH-nya, mengurangi asam. Jadi baju mes itu apa ya? Mesin pun jadi hangat ya. Mes itu kalau mes sebentar yang ada sini. Lerak mungkin ya? Lerak. Beda. Lerak ya Pak? Beda. Oh beda. Di pasar ini 1 kilo itu antara 25 sampai 36 harganya di pasaran. Iya. Jadi begini, ntar Pak Ketut mungkin bisa fotoin, kirim ke Stasiun Joni, ntar Stasiun Joni bisa masukin ke grup sehingga bisa terjawab ya. Mungkin ada yang masih kurang mengerti mengenai mes ini. Kita lanjut. Dan juga ini mes ini nggak stabil dia. Ya, Ketut adalah pengusaha laundry ya di Jakarta Timur, juga salah satu leader yang di Jakarta Timur sih gitu loh. Nah jadi kalau ada yang sekitar daerah sana mungkin mau cari molasa atau bisa hubungi Pak Ketut juga. Iya. Mes itu dia tidak stabil Pak, mes itu dia tidak stabil dia. Pertama kita mencampur sabun, nanti itu warnanya dia coklat ya. Kalau dengan mes coklat ya warnanya dia. Tapi lama-lama dia berubah menjadi apa ya? Menjadi warna apa ya namanya dia? Coklat muda ya. Dan lama-lama dia akan menjadi gini dia. Jadi kayak coklat susu kalau gitu. Ya, kayak pink susu gitu dia warnanya dia. Iya, udah krem. Krem. Setelah 1 bulan lebih di ini nanti dia mesnya akan ke bawah, enzim di atas, enzimnya itu harus dulu, cocok dulu, baru dipakai. Dan saya sudah coba itu udah ada umur 2 bulan, dia nggak bau. Dengan saya tadi campur itu umur 2 bulan dia nggak bau. Oke. Jadi sangat-sangat aman ya. Sekali mencuci di mesin cuci yang 7 kilo itu cukup pakai 100 ml aja. Maka sangat hemat ya Pak ya? Sangat menghemat jauh Pak. Hanya kata modal beli mes 27.000 sekarang ini. Beli soda kue 11.000, udah dapat 30 liter sabun. Oke, nanti kapan ada waktu saya mau nuntut ilmu ke tempat Bapak nih Pak ya. Oke ya. Ya, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Silakan ya. Sangat luar biasa. Kita lanjut. Saya bacain dulu yang ada di chat ya. Ini dari Ibu Lili Wijaya. Tadi baru saja saya rendam buah naga di baskom pakai campur ekoenzim. Pertama nggak kelihatan ada semut, saya tinggal sebentar keluar, semutnya banyak. Setelah 45 menit, wah ternyata semuanya semuanya pingsan ya. Kemudian di sini ada Ibu Dalila ya. Seci Dalila itu mau sharing, silakan. Ya, selamat malam Seci. Saya mau sharing tentang ekoenzim yang saya buat ya. Saya buat ekoenzim ini udah lama. Cuma dulu saya pakai Mbak ya. Jadi selalu kalau suruh pakai, kayaknya dia nggak begitu setuju gitu loh. Setelah udah setahun saya pakai sendiri, baru ngerasa bahwa ekoenzim itu begitu bagus ya. Saya cuci piring, saya
saya cuci piring, saya campur sekitar 1 tutup botol ekoenzim ke dalam botol untuk cuci piring. Jadi setengah air, setengah sabun ya. Itu menghilangkan minyak dan bau. Nah, dan saya cuci handuk. Sorry, saya punya suara jelas nggak ya? Sangat jelas. Lanjut. Oke. Soalnya di sini terputus-putus saya dengar. Saya cuci anduk dan kain pel ya. Anduk warna putih kita rendam pakai ekoenzim sekitar 2 tutup. Lalu campur dengan rinso dan air. Sekitar setengah jam kemudian kita kucek itu kotorannya semua keluar. Lalu kita pakai mesin cuci setelah selesai kering. Kering kita pegang ya seperti kita di hotel pakai anduk hotel begitu loh. Lembut. Terus saya kan biasa kita pakai di bawah tempat cuci piring kan selalu lembab ya. Nah, lembab itu sering ada kecoa. Saya pakai ekoenzim semprot. Sama sekali tidak ada kecoa. Kecoa pun takut gitu loh. Jadi saya juga campur ke dalam itu sabun cuci tangan. Setiap kamar mandi saya taruh di situ, saya taruh sekitar 1 tutup, saya campur dengan sabun cuci tangannya setengahnya saya campur air. Nah, setiap hari itu saya aneh sekali kamar mandi saya yang di bawah, di lantai bawah ya. Itu setiap hari itu pasti ada kecoanya terbalik, pingsan gitu loh. Padahal kita tidak membunuh ya. Cuma hanya takut untuk cuci tangan saja. Lalu saya kan punya kandang gunggung ya. Kandang gunggung itu kan selalu kan dia ada buang kotoran dan pasti ada aromanya ya. Saya campur kira-kira kalau mau hitung tutup botol ya sekitar 4 tutup ya. Campurin dengan air saya semprot. Lalu saya siram. Nanti kalau sudah kering, aromanya nggak ada, dia kena matahari malah itu keraminya mengkilat. Nah, saya merasa ini sangat bagus sekali ya. Banyak kegunaannya banyak gitu loh. Nah, jadi tapi ekoenzim memang kalau sudah jadi, kalau kita hanya mencium memang aromanya ya agak kurang sedap. Kadang-kadang kan anak-anak suka takut. Tapi kalau kita sudah campur ke dalam air, dia nggak begitu menyengat gitu. Cuma saya tadi baru dapat pengalaman bisa rendam buah dan sayur. Nanti akan saya coba. Begitu ya, saya sampai di sini. Baik, Kan En. Di sini Sesyong ada juga yang mengatakan cuci alat makan pakai air sumur. Alat makannya itu biasanya muncul bercak putih. Tapi setelah direndam pakai ekoenzim selama 15 menit, bercaknya bisa hilang. Nah, ini ada pertanyaan buat Pak Ketut ya. Ini dari chat ini ada langsung direct ke saya. Boleh tanya Pak Ketut, kalau 10-12 BO untuk cuci baju, bagusan apa aja? Tadi kan Pak Ketut mengatakan BO-nya banyak macam. Nah, itu mungkin bisa disebutkan karena kalau pakai manggis, maksudnya BO manggis, bajunya malah kena getah manggis gitu. Ya. Jadi selama ini saya membuat tidak ada yang namanya manggis, alpukat itu tidak ada saya. Saya hanya karena di rumah saya juga jarang masak. Jadi untuk BO satu minta saya sama tukang rujak saya. Tukang rujak itu sudah ada minimal dia itu kalau nggak salah 7-8 dia BO-nya. Tukang rujak itu. Tinggal tambahin jeruk sama semangka, melon. Itu udah banyak BO-nya. Tukang rujak yang dikupas di rumahnya itu kan ada pepaya, nanas, ada ubi, ada bengkuang dia yang di rumahnya. Yang dikupas di tempatnya jualan ada mangga, ada timun, ada jambu, ada apalagi itu banyak lah, kedongdong, ada mangga, banyak itu. Jambu juga, jambu kristal. Itu aja yang pakai selama ini. Saya nggak ada yang lain nggak ada. Hanya itu aja. Baik, sudah terjawab. Silakan lanjut. Sesyong Joni. Ya, oke ya. Kita ke ini ya. Nah, jadi saya pikir ya, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi inilah tujuan kita hari ini kumpul ya. Jadi kan bisa saling sharing. Ya, mungkin
tadi seperti sebenarnya sih tadi seperti Bu Dalila kan ada ngomong ya ekoenzim yang jadi mungkin wanginya agak kurang ya. Sebenarnya juga bisa fermentasi kedua sih. Ya, saya rata-rata fermentasi yang kedua tuh lumayan ya. Semua rata-rata itu wah ada yang dari lemon, dari mint, daun mint dan sebagainya banyak sih sebenarnya ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, kemudian nah ini tadi kan sudah ini ya kalau sebagai pemutih ini kan dengan ada ekoenzim berarti kan kita tidak perlu lagi ya kan memakai pemutih ataupun pelembut ya. Nah, kita tahu kan ini biasanya zatnya kan berbahaya. Oke. Nah, untuk membersihkan minyak nih. Ya, membersihkan minyak ini saya sih sampai sekarang ya karena mbak saya nggak tahu sih ini saya bukan orang dapur. Ya, ini mungkin Bapak Ibu atau sesiang seci ada yang mau sharing nggak tentang minyak ini? Pak Joni, saya dulu nih kan di dapur, saya ke dapur nih kan. Ada dua saya nih. Yang pertama, saya nggak sengaja tuh menumpahkan minyak di keramik saya di dapur saya. Cukup saya ambil spray ekoenzim, saya spray, semprot lantainya, ambil lap, langsung keset. Langsung lantainya keset, tidak licin. Coba kalau itu dibersihkan dengan sabun, dengan air, udah licinnya lama, susah hilangnya kan. Tapi dengan ekoenzim cukup semprot dengan ekoenzim, semprot aja yang 1:500 atau 1:200 boleh, semprot, ambil lap, udah selesai, udah bersih. Yang kedua, saya dulu pernah nih kan siang-siang saya lapar nih kan, satu goreng telur saya, telur dadar nih kan, pas ngebalik itu ketinggian angkatnya, saya lempar plak minyaknya kena perut saya, pas ngepakai baju di dapur nih kan, kena saya di minyak di perut saya, ambil yang murni, kasih, udah nggak melepuh dia. Dua itu yang saya ada teman saya. Baik. Kemudian Ibu Sari mau langsung sharing atau saya bacakan? Oke. Saya bacakan ya sharing dari Ibu Sari bahwasanya beliau membersihkan kompor dan keramik dapur itu pakai ekoenzim murni tanpa sabun, itu hasilnya bersih begitu. Berarti sudah terbukti ya sesiang secia ya Bapak Ibu semuanya. Ada lagi yang mau sharing? Oke, Secie Herni, raise hand, silakan. Malam semuanya, saya mau sharing mengenai yang kena minyak. Saya pas di dapur lagi masak, tanpa sengaja kemuncratan minyak panas kena muka. Lumayan di pipi saya tuh bener-bener merahnya banyak, kenanya banyak deh. Bukan hanya di satu tempat. Tapi saya kompres pakai ekoenzim murni, sampai sekarang sih nggak meninggalkan bekas ya. Hanya ada satu titik merah doang, masih ada sedikit. Tapi saya sekarang masih kompres pakai ekoenzim. Jadi tidak ada bekas. Biasa kan karena minyak panas kan pasti dia akan melepuh dan akan meninggalkan bekas yang hitam-hitam gitu. Tapi di muka saya untung sih ada ekoenzim terus jadi tidak meninggalkan bekas apa-apa. Itu aja sih. Thank you. Ya. Nah, kemudian Sosial Joni ini ada yang bertanya, mungkin ntar bisa dijawab. Ada yang masih belum mengerti mengenai deterjen organik, mungkin itu bisa sesi berikutnya ya. Mes bisa dibeli di mana, perbandingannya berapa, itu lebih mendalam ya. Mungkin ntar Pak Ketut bisa... Pak Ketut jawab sebentar aja, boleh nggak? Iya, kalau Pak Ketut bisa langsung jawab, silakan. Baik Bu, yang bertanya tadi tentang sabun organik, itu Mes bisa beli online atau beli di toko kimia banyak. Dan cara membuatnya sangat-sangat gampang. Larutkan 5 liter air di panci, dimasak sebelum airnya mendidih, butuh airnya panas, belum berkeluar asap tapi belum mendidih ya. Masukkan mesnya pelan-pelan diaur, diputar ini sambil diaduk. Karena kalau kita masuk sekaligus nanti dia menggumpal. Menggumpal tuh lama dia larutnya. Maka diaur sebenarnya, diaur. Kalau udah semuanya larut dalam air mesnya, kompor matikan, dinginkan. Udah dingin, simpen dalam jerigen air tadi itu. Kalau buat di rumah tangga kan itu kan sebulan paling hanya habis berapa liter nih kan. Makanya membuat sabunnya itu per ini aja segelas 200 ml air mes, campurkan 100 ml ekoenzim, tambah lagi air 400 ml. Pokoknya 2 kalau saya atau 3 boleh. Itu perbandingannya. Untuk 1 kilo mes sudah kuenya 1 kilo. Itu udah jadi sabun. Pemakaiannya cukup sekali cuci itu yang mesin giling 7 kilo 100 ml aja sudah bersih. Iya, oke.
Nanti coba saya akan boleh Pak Ketut ya, saya izin masukin nomor WA Bapak ke sini, jadi ada yang mau tanya-tanya bisa WA Bapak ya. Boleh Pak gitu Pak? Boleh Pak, dengan senang hati Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah saya ini kalau kebetulan membersihkan minyak, mungkin saya mau sharing sedikit ya. Ini saya kebetulan ini pemakaian untuk di wastafel sama di bathtub ya. Saya punya istri kan rambutnya panjang, anak juga ikut panjang. Itu sering tuh kalau cewek-cewek biasanya ya rambut itu akan jatuh di wastafel ya, ujung-ujung sering mampet. Saya sudah ganti berapa kali ya ganti itu selangnya, nanti berapa lama lagi mampet seperti itu. Nah kemarin waktu itu dulu ya sesudah saya tahu EcoEngine, saya coba saya tuangkan EcoEngine murni ya, saya tuangkan kan dia kondisi mampet ya, saya kondisi mampet ya, airnya saya buang. Saya tuangkan EcoEngine murni itu saya tungguin katanya bisa memperlancar nih ya, saya tungguin 10 menit kok nggak ada reaksi ya, apa ini bohong atau gimana gitu loh. Tapi setelah saya udah kira-kira itu udah masuk ke menit ke-15, apa yang terjadi itu gumpalan rambut sama mungkin lemak-lemak itu ya, mungkin lemak dari sabun itu ya, itu naik. Saya tinggal ambil, udah habis itu tuang air, langsung lancar semua. Nah demikian juga di bathtub ya, bathtub juga terjadi juga sama, kejadiannya sama. Saya tuang EcoEngine murni ya, saya biarin dulu. Dia akan nanti akan ada sesak ya, cuman sabar sekitar 15 menit dia akan naik. Kenapa rambut ini bisa naik? Rambut-rambut ini naik ya, mungkin karena kan nyangkut karena ada rambut ya. Jadi dia ini naik karena yaitu karena ada lemak-lemak ya, kotoran-kotoran lemak kan tersangkut di rambut itu tersangkut di lemak tersebut. Jadi begitu kita kasih EcoEngine itu lemak ini akan naik. Begitu naik kita tinggal ambil aja rambutnya itu. Udah lancar. Ya, jadi itu ini salah satu yang saya pernah kejadian seperti itu. Nah, ini sih saya dapat dari Facebook waktu itu ya, yang katanya akuarium dikasih hanya 1 tetes, airnya jernih walaupun sudah 2 bulan tidak cuci akuarium. Nah ini ada yang mau sharing, coba kayaknya Ibu Herniwati kemarin kasih EcoEngine malah dikasih ampasnya itu, jadi akuariumnya habis semua. Iya, itu masih kagak bersih akuariumnya. Nanti mau dicoba pakai EcoEngine murni aja ditetesin. Nanti setelah ada hasil baru sharing lagi. Iya, jadi Bu Herni dia pakainya bukan 1 tetes tapi pakai ampasnya EcoEngine, dia cemplungin jadi akuariumnya jadi memang jernih tapi banyak apa gitu istilahnya ya. Banyak mungkin serat-seratnya seperti itu. Ada yang mau sharing nggak ya ini ya? Di ruang chat itu menjelaskan bahwa MES itu singkatan dari metil ester sulfonat. Sabun laundry bisa dicek di Tokopedia. Saya masukin nomor WA-nya Pak Ketut ya nanti ya. Ini ada yang sharing di chat, cici saya ampas kering dikasih ikan makan. Nah, ikannya kenapa ini? Mungkin bisa diperjelas ini. Ini seru ini. Cici Karolina. Ya, ikannya sehat, bersih, atau masuk ke penggorengan. Ya, kemudian ada yang bertanya mengenai Zoom ini direkam di YouTube. Ya, ini akan diedit, kita akan share di YouTube dan linknya akan kita share di grup. Jadi kita mohon sesyong-secie Bapak Ibu semuanya, tolong berikan testimoni yang memang benar-benar sendiri melakukan. Jadi bukan dengar begitu. Dengan demikian kita bisa memberikan manfaat, meyakinkan, karena diri kita sendiri sudah melakukannya. Iya, karena dengan testimoni kan jadi kita bisa berbagi ya. Kan tidak ya, selamat malam, Syong Joni, Bapak Ibu semuanya ya. Ya. Silakan. Kedengaran suaranya? Sangat jelas. Jelas, Pak? Jelas, sangat jelas. Silakan. Kalau untuk EcoEngine, saya pernah untuk rendam seperti tomat gitu ya. Udah rendam, tapi rendamnya nggak lama, kira-kira ya 15 menit. Saya masukin ke kulkas itu bisa tahan 1 mingguan, tetap kondisinya segar. Jadi tidak cepat rusak ya. Biasanya kan kita bilang cepat rusak, itu nggak rusak.
Dan juga untuk yang seperti Bapak Ketut tadi ya, untuk cuci baju dan juga kita kan cuci spray ya, saya udah coba juga. Memang saya pakai Eco Enzimnya itu satu tub yang kita biasanya Drigen 5 liter ya. 5 liter itu saya campur dengan kita punya rinso cair ya. Itu benar-benar bersih ya. Apalagi kita tahu ya kalau spray ya, kan spray biasanya suka kotor sekali ya. Itu semuanya kotorannya keluar dan setelah selesai itu rasanya itu benar-benar dia sangat keset gitu ya. Bersih ya, itu sudah saya coba juga sih. Untuk pakaian saya juga coba karena apa? Saya merasakan pakaian itu setelah kering itu dia punya baunya wangi banget gitu loh. Kayaknya seneng kita. Kayaknya kering dia biasanya kan kadang-kadang kita juga tahu ya, kadang-kadang suka wangi dari rinso, tapi ini dia beda. Dia memang kita dari rinso cair, tapi setelah kasih Eco Enzim dia terasa agak seger gitu ya, kayaknya wanginya wangi keringnya tuh kayak gimana ya, nanti dicoba deh, beda deh. Nggak tahu juga, saya udah coba jadi saya terasa beda, makanya jadi saya setiap hari juga pakai Eco Enzim untuk cuci pakaian dan juga untuk spray ya, dan juga untuk yang minyak-minyak kita di dapur itu semuanya kita nggak usah pakai yang murni ya, sebenarnya dicampur dengan air. Dengan sedikit aja Mama Lemon itu sudah benar-benar bisa bersih dan mengkilap. Itu sudah dicoba juga. Jadi sangat benar-benar kangen sama Eco Enzim ya. Semuanya kita untuk ngepel. Awalnya saya hanya dikasih ya, dicoba ya. Untuk ngepel, begitu ngepel, waduh kenapa beda ya. Sekarang udah tidak pakai sabun-sabun pel lagi. Jadi kita hanya cukup dengan Eco Enzim 2 botol tutup yang aqua ya, aqua biasa itu sudah cukup, udah benar-benar bersih. Itu sangat manfaat untuk kita semua ya. Jadi berusaha seperti Susyong Joni juga bilang untuk kumur tenggorokan saya udah coba juga. Saya juga merasakan kadang-kadang gatel gitu ya. Di kumur-kumur udah terasa banget bagus. Jadi disinilah saya udah coba juga. Kan cuman yang rambut saya masih coba, ini masih rontok nanti, itu loh Susyong, saya bingung. Nanti kita habis ini kita masuk ke yang itu ya buat tubuh ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini kemudian ini adalah yang kerak susah dibersihkan, ini cukup direndam Eco Enzim murni semalam. Ya, tapi ini saya mungkin sharingkan sedikit ya. Kita mesti hati-hati juga dengan ini ya, ini sepertinya penggorengan ya atau panci kita. Harus hati-hati juga. Kebetulan adik saya waktu itu dia bikin Eco Enzim dari nanas. Hanya satu macam aja gitu loh. Nah, kenapa saya tahu? Waktu itu dia pakai Eco Enzim. Dia bilang gini, dia pakai ampas Eco Enzim, kemudian dia gosokin semua. Apa yang terjadi? Biasanya itu penggorengan dia itu kira-kira sekitar seminggu itu baru mulai timbul karatan ya. Nah, begitu dia sudah gosokin, besoknya langsung sudah karatan semua. Lalu apa yang terjadi? Tangannya pecah. Nah, saya langsung tebak, Eco Enzim kamu dari nanas bukan? Iya, dia bilang. Nah, jadi ini ya penting sekali juga kita tahu ya, kalau Eco Enzim itu hati-hati dengan nanas, bukan tidak boleh pakai, tapi jangan sampai dominan. Ya, itu satu. Kalau untuk kulit hati-hati. Nah, makanya itu sangat terjadi di dia itu. Nah, ternyata dan itulah itu yang saya sebut, kalau yang stainless punya akan bagus, bermanfaat, tapi kalau hati-hati kalau yang bukan stainless ya, atau misalnya yang stainless 502 kalau nggak salah ya, itu akan bisa malah timbul karat. Jadi jangan kaget nanti, kok saya dikasih orang lain pakai Eco Enzim apanya bagus, kok saya punya malah karatan gitu. Nah, ini ada yang mau sharing nggak nih di sini nih? Ini kayaknya ibu-ibu kan banyak juga di sini. Ada nggak yang seperti ini? Silakan sambil menunggu, ini ada yang sharing bahwa sejak kenal Eco Enzim, pel pakai Eco Enzim tidak ada kecoa lagi. Itu kalau buat penggoreng gosong itu Pak Joni, itu akibat dengan digosok itu. Digosok pakai cutter atau pisau. Kalau hanya direndam satu malam, besok pagi dicuci dengan spons piring yang kasar itu, yang hijau itu, dia nggak hilang dia. Oh, jadi kan digosok ya Pak istilahnya ya? Karena saya dulu pernah nyoba Pak. saya ambil di dapur pengurangan saya ini kan, yang udah gosong gitu, saya celupkan ke ampas. Saya punya ampas satu tong putih, ampas yang ada air Eco Enzimnya. Saya rendam sana semalam. Terus sambil saya coba saya cuci, nggak banyak berkurang.
rupanya dibantu dengan apa pisau atau apa gitu buat nguranginya. Habis itu baru bersih. Jadi jangan sampai nanti ada image di teman-teman semua EcoEngine dewa, gitu kan, dewa pembersih. Enggak juga. Apapun jadi, Pak ya. Iya, enggak juga. Itu harus dibantu dengan pisau ataupun dengan cutter apa dikerik ya. Baru disikat lagi dengan spons, dengan sabun baru bersih dia. Iya, gitu. jadi harus ada upaya-upaya lain juga ya, Pak ya. Karena kan ini bukan dewa juga kan. Bukan obat dewa istilahnya. Iya, bukan dewa dia. Harus bantu usaha kita juga. Gitu. Oke. Makasih. Ada yang mau sharing nggak di kasus ini? Mungkin atau ada yang sudah aplikasikan? Ya tadi Pak, yang tadi dulu pernah di modul yang lama itu ampas EcoEngine bisa mengusir tikus. Saya bilang tidak, saya bilang. Ya. Makanya di modul yang terbaru itu dihilangkan, itu dihapus kan, betul memang. Karena apa? Begitu kemarin saya panen EcoEngine Pak, ampasnya yang dalam jaring itu kan saya taruh di rantai nih kan. Besok paginya bolong semuanya sama tikus. Ampas yang baru panen Pak, ampas yang baru panen itu yang sangat asam itu bolong sama tikus semua jaringnya. Terus tikusnya gimana Pak? Nggak tahu kan datang dari kabel Pak, datang dia. Nggak kelihatan kan di teras atas kan nggak kelihatan. Jadi itu betul saya bilang di modul 1.3 yang terbaru itu dihilangkan ampas EcoEngine bisa menghilangkan tikus itu betul sekali itu. Supaya kita tidak terjebak oleh itu. Nanti karena apa? Banyak orang nanya Pak di grup Pak. Benar. Katanya ampas EcoEngine bisa ngusir tikus. Kok penyelesaian nggak lingrang lah gitu Pak. Kita bingung kita harusnya. Tapi kan katanya modul tulisnya begitu, Bapak kita bacanya begitu Pak ya. Ternyata iya makanya itu dengan itu dihilangkan. Saya sangat senang tuh Pak karena banyak sekali orang nanya ke saya, banyak sekali. Iya. Tapi gini Pak, setelah dimakan tikus itu tikusnya besok-besok masih ada nggak? Atau misalnya siapa tahu habis dia makan ternyata dia udah pindah Pak, pindah alam misalnya. Masih ada sekarang masih ada Pak. Karena kan datangnya lewat kabel dia datangnya Pak. Kita nggak bisa kita cegah dia dari kabel datangnya dia. Jangan-jangan tambah sehat ya Pak ya. Tambah banyak anak lagi. Jadi karena saya membuat EcoEngine tuh Pak, semua dalam jaring sampah saya, semua dalam jaring. Jadi mungkin di dalam jaring itu ada biji-biji ya, ada biji-biji apa gitu kan, timun tuh itu mungkin dicarinya. Ya. Buat dia mungkin makanan sehat kali Pak ya. Iya. Tambah anak nanti. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ini yang ini sih ada yang poles ya. Kemarin ada yang ini testimoni yang kusam dia poles. Ini saya punya cincin nih Pak, belum saya poles juga nih. Saya mau tes poles nanti. Ada yang mau testimoni di sini nggak gitu loh? Oke, kalau nggak saya lanjutin. Nah ini ada yang testimoni di Facebook waktu itu saya ambil ya. Kalau sudah gelap begini, nyamuk pasti lama menyapa. Tapi hanya dengan meletakkan EcoEngine di bawah meja, sesekali buka di sini tulisnya ya, biar baunya merebak, wangi nyamuknya pada minggat. Ini saya terjadi, ini kebetulan saya meja ya. Waktu itu mungkin ada kemasukan nyamuk ya, mungkin sekitar 1 atau 2 ya. Wah, saya jadi teringat ini. Setelah saya teringat ini, saya ambil 1 botol. Nah, ini di bawah ya, saya ambil ya. Saya ambil 1 botol EcoEngine ya. Tetap tutup, saya taruh. Sesudah saya taruh, kebetulan saya bisa lihat ya. Ini kan meja ini kan ada kakinya di kanan kiri ya. Sama luar. Itu nyamuknya adanya di sebelah kiri. Nggak berani di bawah kolong lagi loh. Itu benar-benar saya lihatin. Dia nggak berani masuk. Nah, mungkin ada yang mau testimoni nggak? Ini benar apa nggak? Ini boleh dicoba ini. Sesyong, tadi yang mengenai nyamuk sebenarnya sudah ada yang testimoni pada saat ngepel Sesyong. Ngepel, kecoa, nyamuk, apa semua itu hilang. Termasuk katanya kaki asisten rumah tangganya nggak pecah-pecah. Ntar mungkin bisa sharing pada saat mengenai tubuh dan kesehatan ya. Nah di sini juga ada yang menguatkan bahwasanya ampas atau EcoEngine tidak bisa mengusir tikus, malah ampasnya itu jadi makanan tikusnya gitu. Nah, mungkin juga Bapak Ibu sosial semuanya bisa diteliti tikus itu paling tidak suka apa dari buah-buahan. Nah dari sana itu mungkin kita bisa jadikan BO. Setelah hasil fermentasinya mungkin aroma itunya ya tikusnya nggak datang lagi. Baik, silakan lanjut lagi Sosial Joni. Ini di sore banyak nyamuk seperti EcoEngine ya nggak berani dekat. Oke ya kita lanjut ya sekarang ya. Ini ya. Nah ini ada menurunkan asap ya.
menurut Kak Asep sih saya nggak tahu apakah di ini ada nggak, tapi waktu itu kan katanya pernah ada yang testimoni ya yang waktu kebakaran asap di Pekanbaru ya dia pakai itu humidifier itu ya, dengan begitu tuh asapnya tidak masuk ke dalam rumah seperti itu. Nggak tahu di sini ada yang bisa testimoni nggak ini di sini? Apakah ada yang menggunakannya sebagai ini penyegar ruangan untuk membuat ruangan lebih segar? Ya, kalau sekarang ini sih saya ada beli yang humidifier yang kipas ya. Jadi saya campur EcoEngine itu dia kan membuat itu ini ya semacam kabut ya. Jadi saya campur itu yang 1:400. Jadi ya mungkin kondisi COVID ini kan ya mudah-mudahan dalam rumah saya agak aman gitu. Ada yang mau testimoni di sini? Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan. Ya, sebelum sesi lanjutkan saya bacakan ini dari Suster Elisa. Beliau sudah memakai EcoEngine untuk mengepel, cuci piring, sangat keset ya katanya dan mengkilap, mencuci spray yang bekas bau amis dari darah juga hilang dan mencerahkan. Kemudian dari Galaxy ini ada rehab rumah, ketok dinding, banyak debu berterbangan, saya semprot EcoEngine, tidak ada alergi debu. Nah, berarti cocok ini, Siong. Cocok ya. Nah, ini yang untuk binatang piaraan ya. Binatang piaraan kan, kalau ini sih saya kebetulan, ya saya nggak ada piara binatang sih, tapi saya ada satu teman waktu itu dia bilang, ini ya anjingnya agak bulukan ya, bulukan maksudnya luka-luka seperti itu, nah kemudian agak bau, nah saya waktu itu suruh coba, dan memang dia ngomong bagus hasilnya. Mungkin di sini ada ini nggak, Bapak Ibu ya, atau mungkin session ada nggak yang mau sharing hal ini gitu loh, saya pikir ini pasti banyak yang piara ya, atau mungkin sudah pakaikan atau enggak gitu loh. Ya, yang tadi juga ada yang menjelaskan bahwasannya untuk kotoran hewan peliharaannya ya, itu juga tadi di awal ada. Kemudian di sini juga ada sesiong katanya humidifiernya itu, berarti yang sebelumnya itu boleh pakai 1:400 enggak? Karena selama ini ya Ibu Lili Wijaya memakainya 1:1000. Ini satu pertanyaan. Sebenarnya memang untuk pencernian udara itu 1:1000 harusnya ya. Nah, saya tergantung kondisi. Maksudnya gini loh, kalau kondisi biasa saya 1:1000 gitu loh. Tapi kondisi kayak kemarin mama saya ulang tahun kan banyak yang itu ya beberapa saudara datang ya. Ya saya campur yang pakai 1:400 gitu. Itu kan buat desinfektan gitu. Betul. Kalau buat di ruangan itu 1:400 Pak, buat ininya, buat buat semetannya sama. Ya, karena di ruangan itu kan dia itu kurang sirkulasi, jadi untuk udara itu 1:400 di ruangan, tetap. Iya, oke. Nah ini ada yang mau sharing nggak tentang binatang peliharaan? Ada yang mau sharing kan? Biasa banyak nih anjing, kucing gitu. Ada, itu udah pernah hilang baunya. Oh, Ibu Yecel silakan dong. Ada piara ya Bu Yecel, kayaknya banyak anjingnya. Ya, piara anjing saya kan udah tua, terus banyak ini kayak jamuran, badannya hitam gitu, kayak orang panuan bau. Nah, terus kita pakai EcoEngine, tambah biasa ya 1:1000 ya, taruhin air buat semprot badannya sama luangannya, dia sering-sering di situ kan, biasa bau, saya semprot luangan situ, hilang baunya. 1:1000 ya, tapi nggak pakai buat sampo. Saya pakai itu semprot, pakai itu satu itu tutup ya? Ya, satu tutup banding. Saya pakai satu tutup, kasih 2.000 liter ya. Oh, berarti 2005 banding 2000, berarti lebih kurang dua tutup. Berarti 2,5 banding 1000 berarti kalau begitu. Dua tutup ya, dua tutup. Udah taruh di satu aqua gitu ya, botol minyak 2 liter punya ya, udah itu saya semprot loh, taruh di semprot, kalau dia masuk saya semprot, baunya hilang. Tapi itu ada pemakaian menjadi itu sabun buat mandi ya ini anjing nggak gitu? Mandi anjing kalau udah mandi dia wangi, kalau kita suruh yang biasa kan saya suruh orang datang buat mandi dia kan, dia bisa wangi paling-paling 2 minggu, nanti udah datang lagi bau badan gitu, bau badan, ya udah tua. Sampo gitu untuk mandikan anjingnya gitu? Pernah coba nggak? Ada mandi anjingnya, tadi udah mandi tadi 2 minggu lah dia wangi-wangi, tapi nanti baunya datang lagi.
Terus saya semprot, pakai Eco Engine semprot. Oke. Ya ada banyak manfaat ya ternyata ya. Baunya hilang, benar-benar baunya hilang. Oke, ada lagi yang mau sharing yang mungkin ada punya anjing atau kucing? Iya. Sambil menunggu ini Sesyong, ini ada yang juga alergi sama debu. Ini mau menanyakan pada tadi yang Galaxy yang semua Eco Engine-nya itu tidak alergi debu lagi. Nah, ini ditanya BO-nya apa aja gitu. Saya pikir sih gini ya, BO itu sebenarnya kalau tidak diharuskan BO-nya BO apa aja gitu ya di sini ya. Semua BO itu, nah tadi saya baru dengar lagi dari satu relawan ya yang dari Tanjung Balai Karimun, dia bertanya ke Malaysia ya, relawan Malaysia ya. Ternyata BO yang bagus itu yang lebih bagus adalah sayur katanya. Lebih banyak sayur. Artinya kalau dengan kondisi sayur yang banyak tentu pasti wanginya akan kurang. Nah, cuma kan selama ini mindset kita selalu terkonsep wah kalau Eco itu harusnya wangi buah-buahan dan sebagainya gitu loh. Tapi ternyata sayur-sayuran itu yang katanya malah lebih bagus katanya tadi. Tadi baru dia sharing. Nah, itu satu. Kemudian kalau ada yang bertanya, BO itu sebenarnya kenapa sih harus banyak waktu itu ya? Saya pernah search di Google, buah dan sayur apa yang bagus untuk kulit gitu loh. Nah, di Google tuh ditulis vitamin ini. Saya search lagi buah dan sayur apa yang mengandung vitamin ini, keluar banyak. Kemudian buah dan sayur yang mengandung vitamin A, D, C, E, K waktu itu. Ternyata banyak. Nah, jadi dari situ saya ambil kesimpulan, memang seharusnya banyak BO, banyak jenis BO, itulah yang seharusnya manfaatnya jadi banyak seperti itu gitu loh. Ya, jadi kandungan ini ada baik dari buah ataupun ataupun sayur. Nah, kemudian kemarin kan ada sempat dijelaskan juga ya, itu yang pakar yang mikroba. Jadi dikatakan itu yang bagus itu sebenarnya adalah kulit gitu loh. Kenapa? Karena kulit itu kan ada mengandung kandungan yang nggak tahu, kalau nggak salah ya. Ya Pak Katut benar, fitokimia atau apa sih kalau nggak salah? Jadi itu Pak Joni, memang yang saya selama itu pakai hanya kulitnya yang saya pakai, kulit buahnya aja saya nih. Karena enzim itu banyak di kulit buahnya berada, bukan di dalamnya, tapi di kulitnya. Yang berguna untuk melindungi isinya dari serangan hama maupun dari mikrobakteri yang dari patogen. Kalau saya dapat nemu semangka nih Pak, benar belah gitu kan pecah, itu saya belah itu saya ambil dalamannya, saya buang di pot bunga saya, taruh dia di pot bunga. Saya hanya ambil kulitnya aja buat saya ekoenzim itu. Jadi karena saya dulu pernah punya pengalaman membuat ekoenzim, saya satu buah full saya pakai semua isinya sebelah belah. Begitu masanya panen, separuh tong biru tuh endapan semua isinya gitu. Jadi sekarang satu dari pengalaman itu saya membuat ekoenzim, saya hanya pakai kulitnya aja, semua kulit. Maka saya ambil kulit rujak yang udah jadi, tinggal kita cuci sebentar, rendam biar hilang itu tanah yang menempel di bengkuang itu, di pepaya itu kan hilang, udah diiris, timbang jadi. Jadi paling tepat cari tukang rujak ya Pak Ketut ya. Kita udah punya langganan. Ya udah, kita lanjut ya. Nah, ini untuk mengurangi tingkat radiasi nih, ya. Ini mengenai tingkat radiasi, saya pernah waktu itu ada yang bisik ke saya. Dia bilang, "Pak, benar loh," katanya, "ekoenzim ini saya taruh di kamar anak saya, langsung tiba-tiba anak saya komplain," katanya. "Kok lemot," katanya, "hari ini wifi-nya gitu." Nah, ini ada nggak ini yang teman-teman yang mau sharing, benar nggak sih bisa benar-benar mengurangi radiasi gitu? Saya mungkin Pak Joni, selain buat radiasi, ekoenzim ini mungkin pernah punya pengalaman. Coba satu hari kantongan ekoenzim dalam saku, taruh di saku celana, saku baju seharian. Dari yang semula berwarna seperti ini ekoenzimnya, warnanya begini, taruh di kantong seharian, dia jadi hitam dia. Hitam dia. Menyerap itu di handphone ya Pak ya? Bukan Pak, ini saya taruh di kantong saya bawah, di kantong celana saya bawah dia. Seharian, hitam dia. Kenapa hitam Pak? Hitam pekat dia. Ya maksudnya hitamnya karena? Nah, kalau saya analisa, kenapa dia berubah warna?
ekoenzim mampu menyerap ion-ion positif di tubuh kita. Kalau saya analisa, dia menghirup penyakit kita, menghirup bakteri-bakteri patogen yang ada di tubuh kita. Tuh yang terjadi. Anehnya lagi, setelah beberapa hari ini saya gabungkan dengan teman-teman yang begini warnanya, dia kembali ke warna semula. Jadi kalau saya bilang itu, kalau orang itu berantem, dia kalah, hanya terluka, jarak seminggu dia sembuh lagi. Mungkin sama dengan itu juga bakteri yang ada di dalam ekoenzim, mungkin dia kalah perang, dia butuh waktu buat penyembuhan diri sendiri. Dan ini nyata Pak, nyata. Cobalah besok ibu-ibu semuanya hadir di sini malam ini, kantongin ekoenzim murni di saku seharian. Lihat sorenya atau malamnya. Kita pulang lihat, berubah warnanya. Bisa ini nggak Pak ya? Maksudnya kan kita terutama cowok ya kan sering taruh handphone di kantong Pak, kantong depan kanan atau kiri. Ya. Nah mungkin kalau kita taruh ekoenzim 1 itu bisa bantu nyerap nggak ya itu radiasinya gitu? Saya kan bisa Pak, saya kan bisa. Coba aja deh, besok pagi kita coba semua. Karena ini saya udah sering mencoba. Saya setiap hari saya kerja berangkat setiap pagi, satu kantong Pak, satu hari di kantong saya. Setiap hari saya taruh satu kantong. Saya pulang malam, pulang sore udah jadi hitam dia. Iya. Saya gabung dia sama yang lainnya. Besok pagi saya ambil lagi yang baru. Hitam dia Pak, hitam kopi loh warnanya. Karena dulu juga saya pernah nanya Pak Joni, saya coba menaruh satu botol gini di samping TV saya, hitam dia warnanya. Saya tanya, kenapa Pak jadi hitam? Ya itu Pak, karena bakterinya kalah perang katanya. Iya. Kalah perang bakterinya. Dia butuh waktu buat pemulihan lagi. Tapi kalau dia dalam jumlah banyak, dia menang. Itulah mampu dia menang radiasi. Kalau sedikit kalah dia. Dia kan kalah ya. Oke. Ya, makasih Pak Ketut ya. Ya Pak. Ada yang mau sharing lagi nggak ya tentang ini? Mungkin ada yang belum ekoenzim yang sudah panen belum coba ditaruh di dekat-dekat wifi atau misalnya tempat elektronik anak ya. Apa ada yang coba? Nggak ada ya Siung Edi ya. Kalau gitu kita lanjut ya Siung. Ya dilanjut. Oke. Nah ini sekarang kita coba ke pengobatan ya.